Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Struktur Modal. Materi pertama akan disampaikan oleh Indah Lestari, selanjutnya Ana Mutiara Elisa, Melda Junita, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Dewi Fitrianasari. Baiklah, saya Indah Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi struktur modal. Perusahaan dalam melakukan pengembalian bisnisnya perlu adanya struktur modal yang baik dan terkontrol. Peranan ini akan mempengaruhi kualitas dari perusahaan. Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang atau long-term liabilities, dan modal sendiri atau shareholder equity yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Selanjutnya yang kedua, kapan analisis struktur modal diperlukan? Analisis struktur modal diperlukan pada saat yang pertama, adanya kebutuhan dana untuk membeli aktiva tetap. Yang kedua, kebutuhan dana untuk melakukan akuisisi. Yang ketiga, kondisi keuangan yang stabil dan mungkin utang yang ada perlu diganti atau dilunasi. Yang keempat, adanya permintaan pembagian dividen yang lebih besar. Yang kelima, permintaan investor kunci atau pemegang saham mayoritas yang ingin membeli saham yang dimiliki oleh investor. Dan yang terakhir, tingkat suku bunga yang berubah secara drastis. Selanjutnya, materi yang ketiga, teori struktur modal. Dalam teori struktur modal ini, ada 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional terhadap struktur dan penilaian modal mengasumsikan nilai total perusahaan melalui penggunaan pengungkit keuangan. Pendekatan ini menyatakan perusahaan pada awalnya dapat mengurangi biaya modalnya dan meningkatkan nilai totalnya melalui pengembalian ekuitas yang diminta. Yang kedua, ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini mengusulkan dua proporsi, yaitu proporsi pertama, struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Proporsi kedua, penggunaan aset dan sumber dana mengurangi biaya modal. Lalu yang ketiga ada teori trade-off. Pada teori ini akan menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keagenan, atau kesulitan finansial. Yang keempat ada teori pecking order. Merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan sebuah perusahaan bisa lebih tinggi atau memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Dalam hal ini, perusahaan lebih selektif dalam penggunaan dana. Yang terakhir ada teori asimetris informasi dan signaling. Teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak yang ada kaitannya dengan perusahaan. Dalam hal ini, juga tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya resiko perusahaan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ana Mutiara Elisa. Baiklah, ini contoh soal pertama. PT ABC memiliki utang sebesar 30 juta dengan bunga 5% dan laba operasi bersih 10 juta. Jika tingkat kapitalisasi modal sendiri atau tingkat kapitalisasi berarti tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal sendiri sebesar 11%, maka cara menghitung penilaian perusahaannya adalah sebagai berikut. Laba bersih operasi 10 juta, bunga 5% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000, laba tersedia untuk pemegang saham 8.500.000, dan tingkat kapitalisasi modal sendiri 11%, nilai pasar saham 8.500.000 dibagi 11% sama dengan 77.272.700. Nilai pasar obligasi 30 juta, nilai keseluruhan perusahaan 107.272.700. Jadi, tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah KO sama dengan O per V sama dengan 10 juta dikali 10% dibagi 107.727.700 sama dengan 92,8%. Bila perusahaan mempunyai 850 lembar saham, maka harga per lembar saham sama dengan 77.272.700 dibagi 850 sama dengan 90.900. Baiklah, contoh soal kedua. Misalkan sekarang perusahaan menambah modal asingnya dengan 30 juta lagi sehingga menjadi 60 juta.
dan saham akan berkurang sebesar 328 lembar atau 30 juta dibagi 90.910, sehingga saham tinggal 520 lembar. Buka kurung 850 lembar dikurang 330 lembar tutup kurung. Dan tingkat kapitalisasi 14%. Bunga obligasi yang harus dibayar meningkat 6%, sehingga besarnya tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut. Laba bersih operasi 10 juta, bunga 6% dikali 60 juta sama dengan 3.600.000. Laba tersedia untuk pemegang saham 6.400.000. Tingkat kapitalisasi modal sendiri 14%. Nilai pasar saham 6.400.000 dibagi 14% sama dengan 45.714.300. Nilai pasar obligasi 60 juta. Nilai keseluruhan perusahaan 105.714.300. Jadi, tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah KO sama dengan O per V sama dengan 10 juta dibagi 105.714.300 dikali 100% sama dengan 9,46%, sehingga harga saham menjadi 45 juta. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu struktur aktiva. Adanya pertimbangan atau perbandingan antara total aktiva lancar dengan aktiva tetap. Yang kedua, growth opportunity. Perusahaan melakukan investasi untuk hal-hal yang menguntungkan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan membuka peluang lebih besar untuk maju di masa depan. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar lebih dianggap mampu untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menghadapi krisis yang akan terjadi pada perusahaan yang tersebut. Yang keempat, profitabilitas. Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentu mempunyai dana internal perusahaan yang lebih besar juga. Yang kelima, risiko bisnis. Risiko bisnis ini bisa menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal. Fungsi struktur modal. Yang pertama yaitu peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik dan sehat tentu mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Kemudian maksimalisasi pengembalian. Lalu pemanfaatan dana yang tersedia. Perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik dan sehat tentu mampu untuk menggunakan seluruh dana yang telah direncanakan atau disediakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian minimalisasi biaya modal. Lalu solvabilitas atau posisi likuiditas, kemudian fleksibilitas, lalu pengendalian tidak terganggu, artinya yaitu struktur modal yang baik dan sehat tentu akan mampu untuk menangani semua kegiatan dengan baik, sehingga tidak ada pengendalian yang terganggu. Lalu yang terakhir yaitu minimalisasi risiko keuangan. Baiklah, saya Dewi Fitrianasari akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pembagian dan kebijakan struktur modal. Yang pertama, simple capital struktur, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Yang kedua, kompleks capital struktur, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri, tapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Atas dasar dua hal inilah kemudian dilakukan kajian secara komprehensif. Manakah yang paling tepat digunakan berdasarkan situasi kondisi internal dan eksternal. Tentunya dengan tetap mengedepankan pendekatan secara efektif dan efisien. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur modal dan sumber dana perusahaan. Struktur modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber dana untuk pengeluaran jangka pendek. Yang kedua, sumber dana untuk pengeluaran jangka panjang. Adapun sumber dana untuk pengeluaran jangka pendek yang pertama, pinjaman perbankan yang bersifat jangka pendek. Biasanya perusahaan juga meminjam dana kepada pihak bank untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai dana tambahan. Di sisi lain juga, tenor dalam pinjaman bank ini bisa dilunasi dalam jangka waktu pendek, 1 tahun misalnya. Yang kedua adalah utang dagang. Maksudnya, utang dagang ini bisa muncul karena perusahaan tersebut membeli pasokan barang dagang atau bahan baku kepada supplier secara kredit. Yang ketiga adalah factoring.
Faktoring merupakan suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutang dengan memberikan diskon. Selanjutnya, letter of credit. Letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Yang terakhir adalah pinjaman bank tanpa jaminan. Sebagai gantinya, pihak bank akan mensyaratkan kepada perusahaan saldo minimum dalam rekening. Yang kedua, sumber dana untuk pengeluaran jangka panjang. Yang pertama, penjualan obligasi. Yang kedua, utang perbankan yang bersifat jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis struktur modal. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.